Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan, yaitu kegiatan MPLS. Meskipun masih dalam kondisi PSBB, sehingga kegiatan MPLS pada tahun sekarang ini, tahun 2020-2021, tahun ajaran 2020-2021, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi meskipun berbeda, insya Allah tidak akan mengurangi makna dan arti serta kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia yang saya hormati, para pemateri yang saya hormati, dan anak-anakku OSIS dan MPK selaku panitia MPLS yang saya cintai dan saya banggakan. Saya sangat bersyukur dan sangat merasa bangga pada anak-anakku OSIS dan MPK yang telah membantu kami selaku panitia MPLS dan pemateri MPLS, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kegiatan ini tidak ada masalah ataupun hambatan sedikitpun. Anak-anakku calon siswa SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang yang saya cintai dan saya banggakan, pada saat ini kalian akan melaksanakan kegiatan MPLS. Apa itu MPLS? Nah, inti dari MPLS itu adalah masa-masa kalian mengenal bagaimana, di mana, seperti apa SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang, yang nantinya akan menjadikan rumah kedua kalian, tempat belajar kalian, tempat kalian untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Untuk itu, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan berharap pada kalian semua peserta MPLS bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Di sini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kedisiplinan, dan yang kedua adalah tentang sedikit menyinggung tentang karakter. Kedisiplinan di SMA Negeri 27 bisa dikatakan cukup bagus dan cukup bisa untuk dilaksanakan dengan baik. Kenapa di sekolah itu harus ada disiplin? Karena kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia atau Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 39 tahun 2015 tentang pembinaan kesiswaan. Nomor 5,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2015 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, tata tertib siswa SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Nah, perlu saya sampaikan, kenapa harus ada disiplin? Ya, disiplin adalah salah satu kunci dari keberhasilan. Ketika kalian meraih cita-cita, ingin mendapatkan suatu cita-cita yang baik di masa yang akan datang, itu tidak mungkin diraih dengan tanpa ada usaha yang baik, tanpa adanya disiplin. Baik itu disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin dalam segala bidang. Bahwa tindakan disiplin yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan dapat membentuk karakter siswa, sikap saling menghargai, menghormati, meningkatkan prestasi dalam belajar. Dengan disiplin, insya Allah prestasi belajar kalian akan meningkat. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan disiplin. Dengan disiplin bisa membentuk sebuah karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia seperti apa? Ya seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45. Dan ada di dalam Pancasila juga. Karakter itulah 5 sila yang ada di Pancasila adalah karakter budaya bangsa Indonesia. Contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa kita mempunyai Tuhan. Tidak boleh satu orang pun yang tidak bertuhan di Indonesia, karena kita negara bukan negara yang dasarnya bukan Pancasila, tapi adalah Pancasila. Mempunyai atau menganut salah satu agama yang sudah ditentukan di negara kita. Ketika kita beragama, kita juga harus menghargai, menghormati pemeluk agama lain. Itu adalah salah satu karakter dari sila pertama. Dari sila kedua ada lagi. Sila kedua memberikan kita juga untuk kita bisa mengendalikan diri terhadap orang lain. Artinya, dalam sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita punya jiwa nilai-nilai kemanusiaan. Jangan mendolimin orang lain. Itu salah satu seperti itu sebagai implementasi dalam kehidupan ataupun dalam bentuk yang lainnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus mempunyai jiwa karakter. Jangan sampai berpecah belah. Jangan sampai mengolok-olok orang lain. Jangan sampai membuat keributan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu juga pengamalan dari sila ketiga. Begitupun sila keempat. Kita harus juga melaksanakan atau mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Jangan memaksakan kehendak. Karena dalam bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bebas berpendapat, kita bebas mengeluarkan inspirasi ataupun aspirasi kita, tetapi kita harus melihat apakah inspirasi kita, apakah aspirasi kita itu mengganggu ketenangan orang lain, tidak. Kalau kita mengganggu ketenangan lain, jangan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila tahapan 1, sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, terakhir di kelima, bisa dijalanin dengan baik, insya Allah negeri kita akan aman, tentram, damai. Dan kalian adalah generasi-generasi bangsa, generasi penerus yang nanti akan memegang estafet dari kepemimpinan
di negeri ini, khususnya Solear, Kabupaten Tangerang, dan secara umum adalah Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah salah satu nilai-nilai karakter. Dalam disiplin, kita juga bisa meningkatkan rasa aman, rasa nyaman, dan bisa menjadikan ketertiban. Dengan disiplin, merasa sadar diri, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Itu disiplin yang ada. Dan secara implementasinya nanti, ketika kalian sudah aktif belajar di lingkungan sekolah, ada yang namanya tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa. Tata tertib itu di situ ada, dan Bapak berharap kalian sudah membacanya. Karena apa? Kemarin ketika kalian masuk ke sini mengisi formulir, di situ ada namanya tata tertib, harus dibaca. Tata tertib di situ adanya larangan, dan ada juga sanksi. Berarti ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Itu. Dan peraturan lainnya yang berkaitan hubungannya dengan lingkungan sekolah, baik itu dalam akademis ataupun non akademis, secara lengkap sudah tertata di situ. Untuk itu saya berharap pada kalian, anak-anakku peserta MPLS, calon siswa SMA Negeri 27, Bapak berharap dan pesan, belajarlah sekuat tenaga karena masa depan ada di tangan kalian sendiri. Yang kedua, banyaklah berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kalian bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Juga mudah-mudahan kalian selama belajar di sini tidak ada halangan suatu apapun, bisa lulus dengan memuaskan dan bisa kalau yang melanjutkan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Untuk itu saya mohon sekali lagi tetaplah semangat. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.